Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai juga kita di pertemuan yang keempat ya. Nah, di pertemuan yang keempat ini kita akan bahas tentang IP addressing ya. Oke, sebelum kita ngebahas tentang IP address, mungkin saya akan membahas tentang bagaimana dasar dari perhitungan dulu ya. Nah, saya akan membahas tentang bilangan biner ya. Mungkin sebagian sudah memahami dan sudah dipelajarin apa sebenarnya bilangan biner. Nah, bilangan biner itu dikatakan bilangan basis 2. Kenapa 2? Karena ada 2, yaitu 0 dan 1. Nah, bagaimana caranya mengkonversi dari bilangan biner ke desimal? Nah, kita butuh yang namanya chart ya. Jadi kalau misalnya ada 8 bit ya, 8 bit itu berarti panjangnya itu ada 8 ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, hitungannya itu adalah chartnya kelipatan daripada 1 ya, ganda ya. Kelipatan 1, 2, kelipatan 2, 4, 4, 8. 8, 16, 32, 64, 128. Nah, kalau pun ada nanti di sebelahnya berarti kelipatan 2 dari 128 adalah 256, kemudian 512 dan seterusnya. Nah, inilah menjadi acuan kita di dalam mengkonversikan bilangan biner ke desimal. Oke, sekarang kita masuk ke desimal ke biner ya. Jadi contoh, berapakah nilai desimal untuk 1000010? Nah, kita bisa lihatnya ya, ada 8 bit 1000010. Jadi ini adalah yang pertama sampai yang ke 8 ya. Nah, kita bisa melihat dari chart yang ada sebelumnya ya. Nah, perhatikan mana yang aktif ya, artinya angka 1, yaitu di urutan nomor 2 dan terakhir. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita tinggal jumlahkan saja bilangannya. Jadi bilangan 1000010 berapa desimalnya? Ya, berarti kita tambahkan ya, 128 ditambah 2 ya. Jadi 130. Ya, mudah ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk 1111 ya, 1111 ada 8 ini jumlahnya. Berapakah bilangan desimalnya? Nah, sama seperti tadi, ya, kita buat chartnya dulu. Ya, 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Jadi berapa nilai desimalnya? Kita totalkan ya, yang angka satunya. Ya, jadi 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 dan seterusnya, totalnya menjadi 255 ya. Nah, itu adalah total dari 8 bit. Nah, sekarang dibalik ya. Berapakah nilai biner 154? Nah, kebalikannya ya. Jadi desimal ke biner ini salah ya. Dari bilangan desimal ke biner. Ya, gimana caranya? Ya, tetap seperti tadi. Ya, tapi bedanya di mana? Ya, dengan cara menambahkan berapa tambah berapa ya, supaya totalnya menjadi 154. Ada rumusnya ya. Kita pertama lihat dulu ya. Apakah 128 itu kurang atau sama dengan 154? Apakah 128 itu sama atau kurang dari 154? Ya, ya. Berarti dia kurang dari 154. Maka kita tambahkan berapa? 128. Oke. Apakah 128 ditambah 64? Jadi kita tambahkan lagi ke sebelahnya.
Ya, totalnya itu 192 kurang atau sama dengan 154. Ya, berarti jawabannya no. Ya, berarti kita kasih 0. Oke, kita tambahkan lagi berapa? 18 tambah 32. Ya. Ya. 18 tambah 32 sama dengan 160. Apakah kurang atau sama dengan 154? Jawabannya tidak, ya. Kemudian kita tambahkan lagi 18 tambah 16. Apa 128 tambah 16 144? Ya. Kurang atau sama dengan 154? Jawabannya adalah yes, ya, karena lebih besar 154 daripada 144. Maka kita tambahkan di angka 16-nya 1. Oke, selanjutnya karena dia masih kurang, kita tambahkan lagi di sebelahnya. Apakah 144 berarti totalnya tadi ya ditambah dengan 8, ya, berarti 128 tambah 16 ditambah 8 itu 152 kurang atau sama dengan 154? Ya, dia kurang dari 154, maka kita tambahkan lagi di angka 8-nya. Oke, selanjutnya, apakah 152 ditambah 4 totalnya tadi sebelumnya, ya, 156 itu kurang atau sama dengan 154? Tidak, karena dia lebih besar, ya. Maka di angka 4-nya kita kasih 0. Ya, kita lanjutkan lagi. Apakah 152 ya tambah 2 sama dengan 154 kurang atau sama dengan, ya, berarti sama, ya. Maka kita pilih yes. Maka hasilnya adalah 100111010, ya. Kalau dijumlahkan itu menjadi 54 bilangan desimal. Ya, itu tadi tentang perhitungan bilangan biner, ya. Nah, kita masuk ke pengalamatan di IP. Nah, pada dasarnya IP address itu ada dua versi, ya, yang saat ini berjalan, yang IP versi 4 dan IP versi 6 saat ini, dan lagi bertransisi. Kenapa ada IP versi 6? Ya, karena keterbatasan ataupun ketersediaan dari IP versi 4 itu sudah semakin menipis, ya. Jadi dibuatlah IP versi 4. Nah, dasarnya, ya, di sini butuh pengalamatan pada perangkat internet working. Kenapa kita perlu pengalamatan IP, ya? Ya, bahwasanya semua perangkat internet working itu butuh alamat. Ya, sama seperti analoginya sebuah telepon, ya. Telepon itu harus punya alamat, ya, nomor telepon. Ya, misalnya 0618456744, ya. Jadi ada alamatnya, kemudian dibentuk lagi ada pembatasnya, ya, area, kode area 061 untuk setiap kota beda-beda gitu, ya. Bahkan tiap negara. Jadi ada batasannya. Berarti kalau 061 untuk area Medan dan seterusnya, ya. Ya, jadi kita butuh namanya alamat, ya, alamat dan sub, ya, sub daripada alamat tersebut. Nah, apa sih sebenarnya IP, ya? Nah, IP kalau kita lihat, ya, Anda coba buka Google, www.google.com, ya. Setelah itu bandingkan, tidak membuat nama google.com, tapi masukkan coba alamatnya 74.125.135.139. Hasilnya sama, ya, yang google.com, dan saya masukkan IP, ya. Apa sebenarnya IP itu? Ya, jadi alamat IP, ya. Jadi Google itu dipetakan berdasarkan nama IP sebenarnya, ya. Kenapa namanya google.com? Ya, karena keterbatasan manusia dalam menghafal angka-angka ini, ya.
manusia itu lebih gampang menghafal nama ketimbang angka, maka ada namanya google.com ya, dimana ditransformasikan sebuah alamat ini menjadi sebuah nama. Oke, kita akan bahas lebih jauh lagi ya. Ya, bagaimana ya pendistribusian IP address secara global? Ya, kita bisa lihat itu ada 5 ya, dibagi 5 benua ya. Arin, Laknik, Afrinik, Apnik, dan Ripple NCC ya. Nah, pembagian pendistribusian ya IP address ini secara global. Ya, pendistribusian ini dibuat oleh badan global ya, yang namanya IANA ya, Internet Assigned Number Authority ya, merupakan badan global yang membagi alamat IP di antara pendaftar internet regional atau RIR. Nah, di situ ada Afrinik, berarti Africa Network Information Center. Apnik, Asia Pacific Network Information Center. Kemudian ada ARIN, American Registry for Internet Number. Laknik, Regional Latin America and Caribbean IP Address Register. Ripple NCC ya, Resource IP Europeans. Jadi Afrinik ini adalah wilayah Afrika. Untuk Asia Apnik, Amerika itu ARIN, kemudian Laknik daerah Amerika Latin dan Caribbean, kemudian Ripple NCC untuk Eropa ya, dibagi berdasarkan negara. Dibagi berdasarkan benua ya. Oke, kita lihat lagi lebih detail ya. Contohnya seperti ini ya. IANA dibagi menjadi 4 ya. Ada 5. Afrinik, ARIN, Apnik, Laknik, dan Ripple NCC. Jadi di Apnik ini ya, khusus Asia, NIR ya, dibagi lagi menjadi nama NIR dan LIR ya, National Internet Registers. Kemudian LIR adalah Local Internet Register. Nah, kemudian dibagi lagi menjadi ke ISP ya, Internet Service Provider, dan kita ya memperoleh sebuah alamat IP itu dari ISP ya. Banyak sekali ISP yang ada di Medan ataupun di Indonesia ya. Anda bebas untuk bisa mendapatkan alamat IP tersebut ya, pastinya berbayar ya. Oke, kita masuk ke penggolongannya ya. Nah, IP kelas 4 itu ya, kelas IP address ya, itu bukan V ya, ditentukan oleh, jadi ini salah ya, besar ukuran jaringannya. Jadi ada pembagiannya menjadi 5 kelas ya, kelas A, B, C, D, dan E ya. Kelas A itu biasa digunakan untuk jaringan sangat besar ya. Kemudian kelas B untuk jaringan yang ukurannya medium, dan yang C digunakan untuk jaringan yang ukurannya kecil. Sementara kelas DE itu tidak digunakan ya, karena yang kelas D itu untuk keperluan multicasting dan E untuk eksperimen ya. Oke, kita lihat dulu lagi ring IP address ya. Jadi IP address itu punya ring ya, dibedakan berdasarkan kelas dan ringnya. Untuk kelas A dimulai dari 0.0.0.0 sampai dengan 127.255.255.255. Itu ringnya untuk kelas A. Selanjutnya kelas B 128.0.0.0 sampai dengan 191.255.255.255. Jadi angka tertinggi itu adalah 255. Ya, kenapa 255? Ya karena tadi total dari 8 bit ya, 11111 totalnya 2555.
Oke, kelas C 192.0.0.0 sampai dengan 223, 255, 255, 255. Dan kelas D ya, itu dari 224.0.0.0 sampai dengan 239.255.255.255 ya. Sementara kelas E 240 titik 0.0.0 sampai dengan 254.255.255.255. Nah, catatan di sini adalah alamat 0000 ya, 0.0.0.0 ya, dan 127 xxxx berapapun itu di belakangnya merupakan special purpose address ya. IP address 0.00 ya, mengacu pada sumber host pada network, sementara 127 adalah digunakan untuk internet loopback address ya. Oke, di sini ya, di dalam sebuah alamat IP itu ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Nah, setiap IP itu punya panjangnya itu 32 bit ya, dibagi menjadi network dan host ya, atau disebut dengan network ID dan host ID. Ada 4 oktet ya, 1 2 3 4 oktet ya. Sementara di kelas D hanya host semua ya, tidak ada networknya. Jadi yang ada network dan host itu hanya di kelas A, B, dan kelas C. Nah, struktur IP address ya. Jadi IP address merupakan representasi dari 32 bit bilangan ya untuk versi 4. Sementara untuk versi 6-nya itu panjangnya 128 bit. Nah, IP address ini sifatnya Unix ya. Ya. Format. Jadi dalam sebuah jaringan itu pasti memiliki sebuah alamat IP ya. Nah, di dalam IP itu ada yang namanya network ID ya, dan host ID. Ya, jadi host ID ini adalah yang menentukan perangkatnya tersebut ya, ini menentukan jaringan ya, network address-nya. Nah, saya katakan tadi panjangnya berapa? 32 bit untuk IP versi 4 ya, dimana dibagi menjadi 4 ya, 1 2 3 4 oktet. Nah, setiap 4 oktet itu masing-masing terdiri dari 8 bit. 8 bit tambah 8 bit 16 tambah 8 lagi 24 tambah 8 32. Jadi panjangnya IP itu adalah 32 bit ya, dibagi menjadi network ID dan host ID ya. Namun ya, pada kenyataannya dalam pembuatan sebuah alamat IP tidak menggunakan bilangan biner ya, direpresentasikan dalam bilangan desimal ya, kira-kira gitu. Jadi misalnya 10.10.20.1 ya, jadi saat itu representasinya adalah 00001 ya. Ini dari mana didapat ya, sudah dijelaskan tadi. 20 adalah 000100100 ya, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke kelas A ya. Nah, di kelas A ini ya, network dan host, jadi lebih banyak hostnya ketimbang networknya ya. Jumlah host berarti jumlah komputer yang bisa dibangun di kelas A sebanyak 2/24 dikurang 2 ya. Kenapa dia 24? Ya, karena di sini ada 24 bit untuk host dan 8 bit untuk network ya, karena totalnya tadi 32 bit. Jadi kelas A ya, itu terdiri dari 16.777.214. Nah, coba dibayangin kalau kita punya komputer sebanyak 16 jutaan ya, maka kelas IP yang kita terapkan adalah kelas A ya, karena banyaknya jumlah komputer yang kita gunakan ya, sebanyak 16 juta ya. Kalau kita punya 16 juta komputer, kita bangun komputer ingin dibuat jaringan ya, maka pergunakanlah kelas A
Oke, selanjutnya kelas B. Ya, ini lebih rendah daripada kelas A tadi. Ya, di mana jumlah hostnya adalah 2 pangkat 16. Ya, kita lihat di sini hostnya 2 pangkat 16 ya. 8 tambah 8 jadi 16. Dikurang 2 ya. Jadi 5.534 ya, lebih rendah. Jadi kalau misalnya kita punya komputer tidak jutaan tapi masih puluhan ribu, 65 ribuan gitu ya, maka karena kelas B ya. Di sini networknya juga ya, alamatnya itu ada 16 bit ya. Oke, selanjutnya kelas C. Nah, ini yang sering kita gunakan ya, karena kita punya komputer jumlahnya itu di bawah 200-an ya. Paling 10, apalagi untuk warnet itu 20 ya. 20 itu terlalu banyak. Maka kita terapkanlah namanya kelas C ya. Nah, di sini jumlah hostnya lebih sedikit ya. Berapa? 2 pangkat 8 dikurang 2 hasilnya 254. Jadi maksimalnya itu 254 komputer yang bisa dibangun dalam sebuah jaringan di kelas C. Oke. Ya, private IP ya, tidak digunakan untuk lintas data internet, tetapi dimaksudkan untuk secara khusus ya pada jaringan internal yang disebut dengan intranet. Jadi IP ini tidak dipergunakan untuk IP public tapi untuk private ya. Kita gunakan untuk intranet. A tadi kan diawalin kan dari 00 tadi ya. Tapi di sini adalah 10 ya. 10.0.0.0 ya, karena itu tadi private ya. Sampai dengan 10.255.255.255. Sementara B diawalin dari angka 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255. Sementara kelas C 192.168.0.0 ya. Sampai dengan 192.168.255.255. Ya, jadi kalau misalnya kita punya jaringan, kita bangun menggunakan jaringan menggunakan kelas C, maka diawalin dari 192 ya, kemudian 168, terserah ini 00 itu artinya dimulai dari Anda bisa gunakan 01 atau 11 ya, sampai dengan 192.168.255.255. Jadi ring IP diantara ini bisa kita gunakan untuk kelas C. Oke, nanti secara prakteknya akan dijelaskan bagaimana sih penerapannya di dalam sebuah jaringan ya. Oke, subnetting ya. Subnetting adalah pembatas jaringan ya. Jadi analoginya seperti ini ya. Sama seperti telepon tadi yang saya jelaskan. Telepon itu harus punya pembatas ya, yang namanya kode area ya, 061, 0622, 021 ya. Nah, dari pembatas itu bisa tahu ini daerah mana ya, kira-kira gitu. Sama seperti dengan perangkat mobile Anda ya, ada kode areanya ya, istilahnya gitu ya. 08 misalnya 1362, berarti 62 itu daerah mana ya. Jadi ada semacam pengalamatan sub ya, untuk mengidentifikasikan pembagian-pembagian daerah itu tadi. Ya, sama halnya dengan rumah ya. Jadi seperti ini. Analogi yang kedua, bayangkan ya, di Jalan Gatot Subroto itu rumahnya berjejer ya. Di sini ada 8 rumah. Kebetulan rumah yang ke-8 itu adalah sebagai Pak RT-nya ya. Jadi Pak RT ini akan membroadcast atau memberikan pesan ke semua anggota-anggotanya ya. Dan artinya kalau semakin banyak ya, ketika rumah semakin banyak ya, apakah Pak RT itu sudah mampu ya? Apa yang terjadi kalau misalnya rumahnya dalam satu jalan ini makin banyak gitu ya, sementara Pak RT-nya masih 1 ya.
ya terjadi seperti ini ya. Kita jadi ribet ya, terlalu ribet, terlalu ramai sekali, jadi butuh ya. Kita lihat sini ya. Jadi kalau misalnya ada 100 aja, 1000 ditanganin satu RT, gimana, kewalahan ya Pak RT-nya. Ya begitulah analoginya di dalam sebuah subnetting ya. Maka dari kalau cuma satu RT banyak sekali ya, menimbulkan keruwetan dan kemacetan kalau dianalogikan dalam hal kendaraan gitu ya. Nah, solusinya bagaimana? Ya, maka di jalan itu dibuatlah gang-gangnya ya. Misalnya Jalan Gatot Subroto gang 1 ya, kemudian Jalan Gatot Subroto gang 2, gang 3 ya. Supaya apa? Ya, jadi sini ada masing-masing ketua RT ya. Jadi setiap gang itu ada RT-nya, ada RT-nya, ada RT-nya. Jadi lebih terkoordinir ya. Jadi kalau misalnya dia melakukan mengumumkan sesuatu, dia tinggal ngomong aja ini ke warganya. Warga kita sedang melakukan gotong royong, kira-kira gitu ya. Ayo Pak ya. Ya kenapa? Karena masih bisa dikontrol dalam satu gang ya, satu gang. Nah, seperti solusinya untuk kasus jalan ya. Nah, dari analogi yang disebutkan ya, yang awal tadi, yang tadi masih jalannya tadi masih satu ya, belum ada gang-gangnya. Nah, ini disebut dengan subnetting default ya. Kalau misalnya kelas C, maka subnettingnya defaultnya adalah sebanyak 254 ya, 254. Jadi misalnya di sini ya, 192.108.1, kemudian 192.108.2 dan seterusnya. Jadi ini di kelas C ya, perhatikan network ID-nya itu adalah 192.108.1, sementara host ID-nya adalah 1. Di sini host ID-nya 2, ini 3 dan seterusnya, dan broadcast-nya adalah 25. Yang mana fungsi broadcast ini adalah menyebarkan informasinya ke semua warga ya. Nah, ini sebanyak 254, terlalu banyak sebenarnya. Maka dibuatlah teknik subnetting ya. Subnetting membagi menjadi beberapa gang. Jadi setiap gang itu punya broadcast masing-masing. Analoginya seperti itu ya. Nah, jadi apa sebenarnya subnet mask ya? Nah, subnet mask digunakan untuk membaca bagaimana kita bisa membagi gang dan gang ya. Membagi jalan dan gang ya. Kemudian analoginya itu tadi ya. Untuk dunia jaringannya membagi network dan host. Nah, di sini address mana saja yang berfungsi sebagai subnet, mana yang host, dan mana yang broadcast. Ya, broadcast ini dalam istilahnya tadi adalah Pak RT-nya ya. Nah, sebuah subnet mask default didasarkan pada TCP IP, didasarkan pada kelas alamat IP dan digunakan pada jaringan TCP IP. Ya, jadi subnet default seperti ini ya, kelas A. Ya, ini salah ya, belum saya diedit ya. Subnet default kelas A, B dan C. Nah, defaultnya itu adalah 255.0.0.0. Ini adalah subnetnya ya. Ini kelas A, subnetnya 255.0.0.0. Kelas B 255.255.0.0. Ya, kalau misalnya direpresentasikan dalam bilangan biner ya seperti ini. Kelas C 255.255.255.0. Ya, jadi 1.1.1.1, 1.1.1.1 ya, dan seterusnya. Nah, itu merupakan defaultnya ya, belum kita buat subnetting, masih subnet default ya. Nah, untuk mempersingkat ya, maka digunakan namanya network prefix notation ya. Ya, menggunakan CIDR, class list interdomain routing. Misalnya untuk kelas A cukup ditambahkan setelah IP misalnya 1 berapa gitu ya, 10 bla 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 /8 ya.
/8 itu menandakan angka berapa bitnya ya, berarti 8 bit ya, 111111 ini tadi ya. Dilihat dari sini. Kemudian 16 berarti ini ya, sebanyak 16. Kemudian 24. Nah, berarti network pengalamatannya di sini ya. Dan ini adalah singkatan ya, network prefix notation ya, menandakan subnet masnya A, B, dan C. Nah, bagaimana sih ngitung subnet? Ya, ada 4 hal yang harus kita pahamin ya, berapa jumlah subnet, jumlah host, kemudian blok subnet, dan alamat host broadcast. Jadi ini fungsinya kenapa kita hitung? Ya, untuk membentuk gang tadi ya, gang 1, gang 2, gang 3 gitu, atau jalan 1, jalan 2. Jadi nggak satu jalur dia. Ya, misalnya kita punya komputer ya, hanya 10 kan nggak mubazir ya kita gunakan subnet di kelas C. Kelas C tadi kan 254. Jadi kalau misalnya kita cuma 10 kan mubazir kalau kita gunakan semua, ya kita bagi aja menjadi berapa subnet gitu ya. Ya, contohnya seperti ini. 192.168.1.0 ya, itu merupakan alamat IP ya. Nah, kita bisa analisa ya. /26 ya, /26 itu adalah prefixnya ya, subnetting. Nah, ada 4 hal: jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, dan alamat host broadcast. Nah, analisanya seperti ini ya. Kenapa dia dikatakan kelas C? Ya karena diawalin dari angka 192.168 ya. Berarti dia di kelas C. Ya. 26 berarti jumlah daripada prefixnya ini tadi, angka satunya ya. Karena ini tadi ada 32 bit, berarti jumlahnya sebanyak 26. Ya, ini 8 tambah 8 tambah 8 24 25 ya, 26 ya. Jadi kalau misalnya didesimalkan 255 ya. Kalau yang defaultnya tadi berapa? 255 0 ya. Kalau kita gunakan yang /24 berarti 0. Kalau misalnya 26 berarti berapa subnet yang bisa dibentuknya gitu. Oke, kita jawab dulu ya analisanya. Dari yang analisa itu kelas C ya, ada 4 hal ya. Yang pertama, jumlah subnet ya. Rumusnya 2 pangkat X. Nah, X adalah bilangan biner 1 pada oktet terakhir. Jadi oktet terakhir itu adalah di sini ya. Oktet terakhir ya. Maksudnya yang paling akhir. Berapa jumlah X? Ya, X itu adalah biner 1. Jadi kita bisa lihat jumlah subnet 2 pangkat X. Berarti berapa? 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Yaitu jadi jumlah subnet yang kita bisa bentuk dari /26 adalah 4 subnet. Oke. Nah, yang kedua, jumlah host per subnet. Rumusnya 2 pangkat Y dikurang 2. Ya. Di mana Y adalah kebalikan dari X. Berarti bilangan biner 0. Pada oktet terakhir ya. Untuk kelas C ya, berarti kelas C itu yang kita lihat di situ di akhirnya saja ya, 8 bit akhir ini. Berapa jumlah Y-nya? Kalau X itu adalah yang 1. Kalau X adalah 1, Y adalah 0. Jadi 0 berapa? Jumlahnya ada 6 ya. 2 pangkat 6 dikurang 2, maka hasilnya sebanyak 62 host. 62 host ya. Kemudian blok per subnet ya. Jadi rumusnya adalah 256, itu sudah ketentuan 256 ya, dikurang 192. Kenapa 192? Ya karena prefixnya tadi /26, angka yang terakhir berapa? 1110000 adalah
representasi bilangan binernya 1992 ya. Jadi 256 kurang 192 maka hasilnya ada 64. Jadi kita bisa lihat per subnetnya itu 64 ya. Jadi 0 sampai 64, kemudian 128, kemudian tambah 64 lagi 192. Jadi 0, 64, 128 dan 192. Itu blok subnet. Kenapa ada 4 ya? Ini tadi jumlah subnet ya. Jumlah host per subnet. Jadi per masing-masingnya itu jumlahnya 62 host. Ini 62 host, ini 62 host, 62. Host totalnya adalah 254. Ya, bagaimana dengan alamat host dan broadcast yang valid? Ya, kita bisa buat tabelnya. Dari hasil yang 1 dan 1 sampai 3 tadi, kita bisa buat tabel seperti ini. Ya. Yang pertama subnet, ya 192.168.1.0, ya berarti diawalin dari 0 ya. Kemudian hostnya berarti kita bisa gunakan, ini tidak digunakan ya, 10 itu sebagai subnetnya. 192.168.11 ya, dari 1 sampai dengan 62 karena totalnya tadi berapa? 64 ya. 0 dan yang terakhir, jadi yang di awal dan yang terakhir itu tidak digunakan. Kenapa? Karena digunakan sebagai broadcast. Jadi IP yang boleh digunakan 1 sampai 62 ya. Nah, ini adalah Pak RT-nya yang membroadcast ke semua warganya ya. Kemudian blok yang kedua dari angka 64 ya. 192.168.1.64 ya. Kemudian sampai dengan 127 yang digunakan adalah 65 sampai dengan 126. 127 tidak digunakan, kenapa? Karena menjadi broadcast. Kemudian blok ketiga ya, 128 ya. 128 kemudian yang digunakan dimulai dari 129 sampai dengan 190. Ya, 191 tidak digunakan karena menjadi broadcast. Kemudian yang terakhir 192 ya, 192 menjadi subnet awal ya. Broadcastnya adalah 192.168.1.255. Yang digunakan adalah 193 sampai dengan 254. Jadi misalnya kita buat 255 nggak bisa karena itu digunakan untuk broadcast. Oke ya, gampang ya. Ya, itu tadi untuk kelas C. Ya, bagaimana untuk kelas B? Prinsipnya sama ya. Prinsip sama. Pertama kita analisa dulu ya. Misalnya kita contoh ada seperti ini. Kita analisa dari mana? Ya. Analisanya seperti ini. 172 16.00 ya, kita lihat tabelnya ya. 172 itu diawalin di kelas B ya. Nah, kita tahu bahwasanya kalau misalnya sudah awalnya 172 itu berarti adalah punyanya si kelas B. Nah, kemudian /25 ya. /25 berarti jumlahnya ya. Jumlahnya ini sebanyak 25 ya. Jumlahnya. Kemudian kita representasikan dalam bentuk desimal 255, 128. Nah, kita bisa membentuk jumlah subnet, host per subnet, ada 4 hal. Ya, yang pertama ya, dari analisanya 2/9 ya. Kenapa 9? Karena yang dilihat itu kalau kelas B ya jumlah hostnya ya. Kalau di kelas C yang dilihat itu hanya 8 bit ya. Sementara kelas B yang dilihat itu sebanyak 16 bit. Ya, ini oktet terakhirnya ini ya dari sini kemari. Ya, karena dia di kelas B beda dengan kelas C. Kelas C hanya dilihat di sini aja. Kelas B dua hal ini ya. Ya, jumlah subnet berapa? 2/X. X itu ada bilangan 1, ada 8 tambah 1 berarti ada 9 ya. 512 subnet. Wah, terlalu banyak ya. Ya karena memang di kelas B tadi itu sampai 16 ribuan komputer. Jumlah host per subnet ya. Nah, bagaimana kita bisa melihatnya? 2/Y ya. 2/Y
7 ya, berapa sisanya nolnya, dikurang 2, 126 host. Jadi jumlah yang bisa dibangun untuk IP ini subnet dan /25 adalah 126 host. Nah, bloknya ketentuannya adalah 256 dikurang 128 diambil dari bilangan biner ini tadi ya. Ya, jadi lengkapnya adalah 0128. Alamat yang valid berarti tambah-tambah 28 ya. 0128, kemudian 256, kemudian dan seterusnya tambah-tambah kelipatan 0128 ya. Subnet yang pertama ya 172.16.0.0. Jadi dari 0 sampai dengan 127. Ya, yang digunakan adalah dari 1 sampai dengan 126 ya. 127 tidak digunakan karena broadcast. Kemudian subnet yang kedua 172.16.0.128 sampai dengan 255 dan seterusnya ya. Bisa diikut sebanyak 512 subnet. Nanti terus ini sampai dengan yang terakhir 512. Nah, kelas A. Nah, analoginya seperti itu ya. Kita bisa lihat ya, kenapa dikatakan kelas A, misalnya contoh soal 10.000.116 ya, karena A itu dimulai dari angka 10 ya. Nah, makanya kita tahu bahwasanya ini kelas A. Nah, kalau sudah tahu kelas A, maka berapa jumlah network ID-nya? Berarti dikatakan network ID itu adalah jumlah dari sini ya. Kalau dia 24 panjangnya. Kalau yang kelas B 16, kelas C 8 bit. Ya, jadi kita desimalkan 255.255.0.0 ya. Nah, kita hitung dari analisa tadi berapa jumlah subnetnya. Kita bisa lihat dari 2 pangkat 8. Ya, kenapa 8? Karena dihitung dari sini mulainya. Ya, kalau misalnya di sini ada satunya lagi, dihitung juga tetap. Kemudian jumlah host per subnet, jadi lebih banyak ini. Ya, 2 pangkat 16 kurang 2. Kenapa 16? Karena sini kelihatan ya nolnya. Y-nya berapa? Ya, 16. 2 pangkat 16 kurang 2, maka hasilnya 65.534 host. Berapa jumlah bloknya? Kita bisa lihat 25. Nah, kita bisa lihat di jumlah hostnya ya, blok subnetnya 256 dikurang berapa angka terakhirnya ya, 255 ya, hasilnya adalah 1. Jadi subnet lengkapnya mulai dari 0, 1 dan seterusnya sebanyak berapa subnet itu? 256 subnet. Nah, jumlah hostnya setiap subnet 65.000 ya. Jadi misalnya netnya yang dari awal ya 10.0.0.0 host pertama 10.0.001 ya, sampai dengan 65.000 ya. Jadi 255.254. Nah, ini sudah berarti udah mulai berapa nih ya. Kemudian yang terakhir broadcastnya 255 dan seterusnya sebanyak 256 subnet, dan setiap subnet itu punya host 65 ribuan ya. Nah, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk alamat IP address ya dan perhitungan subnetting. Silakan dikomentari kalau misalnya ingin bertanya atau didiskusikan di sistem learning kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.